Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api membakar habis sebuah gudang penyimpanan bahan furnitur Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu malam. Banyaknya material di dalam gudang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah ruangan lainnya. Petugas damkar yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api untuk mencegah terjadinya perambatan ke pemukiman warga yang tepat berada di belakang gudang. Menurut petugas keamanan gudang, peristiwa ini terjadi secara cepat saat dirinya tengah berbuka puasa. Sementara itu belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Buka puasa pas maghrib, jadi kondisinya kok ada anak dalam lagi keluar, Mbak ada asap apaan? Gak tahu tuh belakang loncat lari, ternyata dari belakang ada asap kecil, langsung meluap. Itu saya nanya ke sebelah, ada apa di belakang, ada orang nabun apa enggak? Waduh nggak tahu Pak, ada lihat ke atas, langsung ke sebelah, kebakaran itu Pak, kebakaran. 21 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat masih berjibaku memadamkan api yang masih berkobar di dalam gudang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. THR tak kunjung cair, oknum anggota DPRD Maluku Tengah mengamuk. Gempa bumi dengan magnitudo 7,5 mengguncang Taiwan. Selamat malam pemirsa, seorang pria tewas dalam peristiwa kebakaran di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu, sebuah toko bangunan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar. Bersama saya, Megalatu, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa tidak menerima gaji selama 3 bulan, bahkan belum adanya tunjangan hari raya yang diberikan perusahaan. Ratusan karyawan PT Mitra Ogan di Ogan Komering Ulu berunjuk rasa dan memboikot perusahaan. Aksi karyawan mogok Ratusan karyawan PT Mitra Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu berunjuk rasa dan memboikot gedung perusahaan. Hal ini dilakukan karena hingga menjelang Lebaran, para karyawan belum menerima gaji selama 3 bulan. Selain itu, para karyawan juga belum menerima THR tahun ini. Para karyawan mengaku saat ini rata-rata karyawan sangat menggantungkan harapan terhadap gaji mereka untuk menyambung hidup membeli beras. Sementara pemerintah Kabupaten Oku meminta direksi PT Mitra Ogan untuk memberikan hak para karyawan, apalagi saat ini mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kami telah berupaya untuk memberikan saran-saran beberapa opsi kepada teman-teman mitra supaya mereka bisa melaksanakan opsi-opsi ini dalam rangka segera mereka lakukan langkah-langkah bisa membantu pegawai yang belum mendapatkan gaji yang sesuai mestinya, yang harus menjadi hak dari para pegawai Mitra Ogan itu. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari direksi PT Mitra Ogan. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino, iNews melaporkan. Aspirasi terkait pembayaran THR tak kunjung direalisasi. 2 oknum anggota DPRD Maluku Tengah merusak fasilitas kantor. Diduga para pimpinan DPRD tidak adil dalam proses pencairan tunjangan hari raya. Pintu kaca depan kantor DPRD Maluku Tengah menjadi sasaran amukan 2 oknum anggota DPRD Maluku Tengah. Mereka melempari pintu kaca itu secara bergantian sambil melontarkan protes pada para pimpinan di lembaga rakyat tersebut. Aksi anarkis ini dilakukan lantaran diduga aspirasi yang disampaikan terkait pembayaran tunjangan hari raya tak kunjung dicairkan. Mereka kecewa karena sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, THR-nya belum juga dibayar. Bahkan, salah satu oknum pun berdebat dengan salah satu pimpinan DPRD di sela-sela aksi protes tersebut.
Jalan. Katong lebaran, katong sini misalkan kemana? Tidak ada diskriminasi di kantor sini. Katong hak yang sama. Para pimpinan DPRD Maluku Tengah diduga tidak adil dalam proses pencairan tunjangan hari raya. Bahkan, kader Partai Hanura ini mengaku para pimpinan mengatakan belum ada uang untuk proses pembayaran THR. Yang perlu saya pertegaskan di sini bahwa ini kita dalam bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi ke depan ini kita sudah masuk dalam suasana Lebaran. Kita masih punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Belum lagi kita bicara persoalan kebutuhan keluarga atau konstituen. Lagi-lagi ada anggota fraksi saya yang berkoordinasi dengan salah satu unsur pimpinan anggota DPRD terkait dengan persoalan hak anggota DPRD menyampaikan bahwa tidak ada uang di daerah ini. Akibatnya peristiwa tersebut, pintu kaca kantor DPRD pun pecah berhamburan di lantai. Dari Maluku Tengah, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Pemirsa, terjadi kemacetan di sejumlah rute jalan DKI Jakarta sejak sore hari. Selain karena tingginya volume kendaraan, juga imbas dari sejumlah jalan yang banjir. Hujan deras guyur Jakarta sore tadi, sejumlah jalan terendam banjir dari ketinggian 40 cm hingga 90 cm di Jalan Kemang, Ciledug Raya hingga Sukabumi Utara tergenang air. Akibatnya sejumlah rute jalan DKI Jakarta padat dan terjadi kemacetan sejak sore hingga malam hari. Banyaknya masyarakat yang menunda kepulangan saat hujan berimbas dengan meningkatnya volume kendaraan secara mendadak sehingga Jalan Sudirman ke arah Senayan terpantau mengalami kelambatan. Namun arah Senayan ke Sarinah terpantau lancar. Selain banjir, arus lalu lintas Jakarta juga mengalami kemacetan parah setelah diguyur hujan lebat. Dan untuk melihat situasi arus lalu lintas terkini di Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi. Ayu Pratiwi, selamat malam. Bagaimana kondisi kawasan Jalan Sudirman saat ini, Ayu? Ya, selamat malam Mega dan juga pemirsa. Situasi arus lalu lintas di kawasan Bundaran HI saat ini terpantau ramai lancar. Tentu hal ini berbeda jika dibandingkan dengan 30 menit sebelumnya. Di tempat saya melaporkan ini terjadi kemacetan yang mengular cukup panjang, yaitu dari Bundaran HI hingga ke perempatan Senayan. Dan tak hanya itu, memang kemacetan ini sudah berlangsung sejak jam 5 sore dan belum diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab dari kemacetan ini. Namun diprediksi oleh petugas bahwa kemacetan ini juga merupakan imbas dari beberapa jalur ataupun beberapa rute yang tergenang air akibat tingginya curah hujan di DKI Jakarta yang seperti kita ketahui bersama tadi sore DKI Jakarta diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Selain itu juga tingginya mobilitas dari masyarakat yang berbelanja baju lebaran di kawasan Pasar Tanah Abang juga meningkatkan volume kendaraan di DKI Jakarta sehingga kendaraan tersebut terakumulasi di tempat saya melaporkan, yaitu di kawasan Bundaran HI. Dan memang yang menarik adalah Mega dan juga pemirsa, tadi dari hasil pantauan kami ketersendatan hanya terjadi dari arah Sarinah menuju ke Senayan, namun dari arah Senayan menuju ke Sarinah terpantau lancar dan saat ini memang sudah lancar dan tidak terlalu ramai seperti tadi. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan dari Jalan Sudirman DKI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, gempa bumi dengan magnitudo 7,5 mengguncang Taiwan pada Rabu pagi waktu setempat. Dan saat ini kami telah terhubung dengan Tony Tamsir, jurnalis radio Taiwan Internasional di New Taipei City, Taipei. Halo, selamat malam Tony dari Indonesia. Dan Mas Tony, bagaimana? Ya, selamat malam Mbak Mega yang ada di Indonesia. Saya Tony Tamsir di Taiwan. Iya, baik. Mas Tony, apakah masih terjadi gempa susulan di sana, Mas Tony? Sejak pagi hari, gempa yang terjadi di Taiwan sekitar 7,2 skala Richter hingga saat ini jam Taiwan sudah menunjukkan pukul
sekitar jam 11 ya, jam 11 malam, sementara di Indonesia jam 10 malam. Gempa susulan masih saja terus terjadi dan gempa yang terakhir terjadi baru saja dilaporkan yaitu sekitar pukul 22:55 waktu Taiwan atau kurang lebih 5 menit sebelumnya. Ya, baik. Mas Tony, sejauh ini apakah masih terasa gempa-gempa susulan yang terjadi di tempat Mas Tony melaporkan saat ini? Ya, terima kasih. Untuk beberapa gempa susulan yang terjadi memang sedikit dirasakan ya, kurang lebih banyak oleh banyak sekali warga yang tinggal di luar dari kawasan bencana, yaitu kawasan Hualien. Misalkan saja di tempat saya tinggal yang letaknya kurang lebih sekitar 125 km dari kawasan gempa, masih dapat dirasakan guncangannya karena gempa tersebut itu hampir mencapai 4 skala Richter dan juga kekuatannya itu jikalau dilihat yaitu skala 3. Oke, baik. Dan sejauh ini Presiden Tsai Ing-wen umumkan 9 tewas dan 127 hilang. Apakah ada data terupdate ataupun terkini dari pemerintah tentang jumlah korban? Baik, untuk jumlah korbannya sendiri memang sudah mencapai 9 orang yang tewas, kemudian ada 1.011 yang luka parah dan juga ringan, 143 yang terjebak, dan ada 28 bangunan yang dikategorikan sebagai bangunan yang miring. Sementara ada 2 bangunan di kawasan Hualien yang ambruk dan 1 bangunan lainnya di kawasan New Taipei City, tepatnya di distrik Chonghe, 1 ambruk. Baik, dari jumlah data yang disampaikan tadi, baik dari korban luka, kemudian korban tewas dan juga korban hilang, apakah ada WNI yang menjadi korban dan juga apakah ada himbauan bagi WNI dari Kamar Dagang Indonesia atau perwakilan pemerintah RI di sana bagi WNI di sana? Ya, baik. Untuk WNI sendiri yang berada di Taiwan, walaupun jumlahnya sangat banyak, seluruh Taiwan itu terdapat sekitar 277.000 warga negara Indonesia yang bekerja di Taiwan. Untuk kawasan Hualien sendiri memang merupakan salah satu kawasan yang padat untuk para nelayan yang juga ABK, yaitu yang berasal dari Indonesia. Untungnya karena mungkin saja mereka tinggal di atas kapal sehingga pada saat gempa tidak begitu terasa ataupun juga tidak mengalami luka-luka ataupun juga hal-hal yang tidak begitu baik. Jadi hingga saat ini belum ada korban yang berasal dari Indonesia. Sementara pihak perwakilan resmi pemerintah Indonesia di Taiwan yaitu Kantor Dagang Ekonomi Indonesia juga telah mengeluarkan berbagai himbauan kepada seluruh masyarakat melalui berbagai posko dan juga dari berbagai tim yang sudah dibentuk sebelumnya untuk mengantisipasi jikalau terjadinya bencana gempa. Dan saat ini pihak KDI sendiri sudah membuka 2 hotline yang bisa dihubungi jikalau ditemukan ataupun juga mengetahui keberadaan korban yang berasal dari Indonesia. Baik, dengan gempa bumi magnitudo 7,5 yang mengguncang Taiwan, apakah ada warga di Taiwan yang saat ini sedang diungsikan begitu ke tempat yang lebih aman? Ya, tentu saja ada ya, karena gempa tersebut itu merupakan salah satu gempa yang terbesar setelah selang 25 tahun lamanya. Di Taiwan sendiri, gempa terbesar 7,3 skala Richter terjadi di tahun 1999. Sementara untuk tahun ini merupakan gempa yang sangat besar dan imbasnya juga cukup banyak. Walaupun angka yang tewas itu tidak begitu tinggi, yaitu hanya 9 orang. Dan kita harapkan angka ini tidak akan terus bergerak naik ya. Dan untuk mereka yang diungsikan tentu saja sudah dilakukan dan juga diantisipasi oleh setiap pemerintah daerah. Termasuk juga khususnya di kawasan Hualien sendiri ada beberapa gedung yang dikategorikan sebagai. Baik, ya. Baik, terima kasih Mas Tony sudah melaporkan dari New Taipei terkait dengan kondisi gempa yang terjadi di sana. Terima kasih, selamat malam. Pemirsa, 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pemudik sepeda motor mulai melintasi ruas jalan raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Selengkapnya di Ayu Sport.